Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai tentang masalah peraturan yang ada di rumah dan masalah peraturan yang ada di Indonesia. Oke. Pertama-tama, siapa nama kakak? Nama saya Nabil Hadian. Rumah kakak di mana? Rumah saya di Komplek Parmindo, Jalan Puri Borobudur, Cijerah. Sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaan saya bisa dibilang sebagai buruh di pabrik. Oke. Apakah sudah memiliki pasangan? Kebetulan saya pribadi belum memiliki pasangan, yaitu masih single, masih sendiri. Oke. Ngomong-ngomong, agamanya apa? Agama saya Islam. Anak keberapa dari berapa saudara? Anak pertama dari 2 saudara, berarti. Kalau boleh tahu hobinya apa? Hobi saya kayak mancing, terus main, terus kayak ngobrol sama teman-teman, terus apa lagi ya, bermain bola, futsal, renang, kayak gitu, banyak Ya. kesenangan. Sekarang masalah peraturan yang ada di rumah. Apakah di sana tentang sampah harus dipilah antara sampah organik dan non-organik? Sampah harus dipilah organik dan non-organik. Dan kalau dari daerah sini emang sampah memang harus dipilah ya, supaya apa? Supaya mudah dipisahkan, mudah dibedakan. Mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah organik, mana sampah non organik. Biar mudah aja. Semua di sini warga setempat sepakat buat memilah sampah, dibedakan gitu. Ya. Kapan di sana untuk melakukan kegiatan kerja bakti? Kalau kegiatan kerja bakti selalu dilakukan pada hari Minggu, kesepakatan dari daerah saya. Memang sepakat hari Minggu semua ikut, ibu-ibu dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, maupun lansia juga kadang ikut ngebersihin apalah kayak selokan, terus jalan raya, terus ya jalan yang rusak dibenerin gitu, kayak gitu. Apakah di sana diperbolehkan menggunakan knalpot bising? Kalau knalpot bising di daerah saya tidak diperbolehkan, balik lagi karena mengganggu kenyamanan warga maupun knalpotnya maupun yang adem, yang tidak berisik, atau yang berisik banget gitu, dilarang di sini karena mengganggu kenyamanan warga sih. Ya. Apakah di sekitar rumahmu aman dari kejahatan? Di rumah saya sih aman, soalnya di komplek saya setiap rumah warga masing-masing nggak ada pagar sama sekali, karena di depan ada pos satpam, ada security, kayak ada yang banyak yang ngeliling jaga-jaga, security muter-muter komplek, dari komplek A sampai C ini muter-muter aja, jadi aman lah. Kalau saya nggak pernah dengar tuh Kak, ada motor yang kemalingan, nggak pernah dengar selama hidup di sini. Apakah Anda senang dengan peraturan yang ada di sekitar rumah Anda? Senang gak senang harus dijalanin sama kita, karena peraturannya mutlak gitu, sifatnya harus dilakukan sama kita ya. Kalau udah saya dari diri pribadi, peraturan di rumah saya jalani, senang, saya merasa senang. Apakah Anda suka melakukan peraturan yang ada di sekitar rumah Anda? Saya suka mengikuti aturan yang ada berlaku di daerah saya suka sih. Apakah ada kendala di lingkungan sekitar Anda? Kendalanya yaitu kadang sampah dari rumah masing-masing warga kadang suka telat diambilinnya sama truk teh, suka telat, truknya jarang ada,
karena dari TPA langsungnya juga sudah numpuk sampahnya. Kekurangannya itu sih karena telat, jarang diambil, sampah jadi bau, jadi banyak belatung di rumah warga, setiap warga masing-masing jadi banyak belatung kayak gitu. Ya. Apakah warga di sini sering membuang sampah sembarangan? Alhamdulillah sih warga sini sangat sadar akan sampah. Jadi warga di sini jarang ada yang membuang sampah sembarangan. Warga di sini sangat ramah-ramah sih dari Ya. saya. Sekarang masalah peraturan yang ada di Indonesia. Apakah sebagai saya sebagai anak di Indonesia semuanya mendapatkan haknya? Kalau setiap hak hak dari anak-anak bangsa Indonesia kita ini semua memiliki haknya masing-masing, maupun dari hobi, dari kesenangan anak-anak yang lain, mempunyai kesenangan masing-masing intinya. Jadi apapun itu kesenangannya, karena ya hak dia. Ada yang senangnya, misalkan ada yang senangnya ke sepak bola, ke renang, kemana, ke basket kayak gitu, terus ke kayak jalan-jalan gitu kan. Setiap anak mempunyai haknya masing-masing, kesenangannya masing-masing kayak gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang peraturan yang ada di Indonesia? Dari peraturan undang-undang, Ya, kalau peraturan undang-undang sih sifatnya udah tetap ya, dari dulu juga. Undang-undang itu undang-undang, mau nggak mau apa yang harus kita kemana, ke basket kayak gitu, terus ke kayak jalan-jalan gitu kan. Setiap anak mempunyai haknya masing-masing, kesenangannya masing-masing kayak gitu. bagaimana pendapat Anda tentang peraturan yang ada di Indonesia? Dari peraturan undang-undang, Ya, kalau peraturan undang-undang sih sifatnya udah tetap ya, dari dulu juga. Undang-undang itu undang-undang, mau nggak mau apa yang harus kita lakukan, apa yang negara harus, kata negara gini kita harus ikuti. Kita jangan ambil hak sendiri, kita harus ikuti aturan undang-undang berlaku di Indonesia ini. apakah Anda mendapatkan hak yang ada di Indonesia? Jujur saya mendapatkan hak-hak di Indonesia, saya merasakan hal itu. Apakah masyarakat Indonesia peduli terhadap lingkungan? Masyarakat Indonesia peduli terhadap lingkungan mah ya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Ada juga yang emang suka membersihkan lingkungan, ada juga yang acuh terhadap sampah, terhadap lingkungan. Wah, serba kotor. Ada orang yang, pokoknya ada orang yang kotor istilahnya, ada orang yang bersih gitu, kayak gitu. Apakah Anda setuju dengan peraturan yang ada di Indonesia? Setuju gak setuju peraturan di Indonesia, kita harus setuju karena sifatnya mutlak. Peraturan di Indonesia kita harus ikuti. Kalau dari presiden gini, kita ikuti gini. Pokoknya dari atasan kita gini. Jangan, kita gak usah ngeyel lah. Sebagai warga Indonesia ikuti aja yang ada gitu. Apakah ada masalah tentang peraturan yang ada di Indonesia? Kendala, Masalah peraturan di Indonesia, kendalanya apa? kendala peraturan Indonesia mah paling kendalanya ya dari para koruptor sih, para koruptor yang udah dikasih kepercayaan sama presiden, kita malah mengkorupsi uang itu. Misalkan presiden udah ngasih 2 M nih, Bu. Presiden udah ngasih 2 miliar nih buat pembangunan jalan. 2 M itu dikasih ke DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mengambil 1 miliar, misalkan. Suka digitu kan, suka diselip-selip biasanya para koruptor itu, nggak tanggung jawab, nggak. Para koruptor itu beda-beda sih, para koruptor ada yang baik, ada yang tidak bertanggung jawab, beda-beda. Kembali lagi ke orangnya aja.
apa ya, saya kesal sih ya kayak gitu-gitu teh sumpah. Ya udah sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.